Bimbingan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam undang-undang dan peraturan lain seperti peraturan pemerintah dan Permendagri. Undang-undang menyatakan DPR dan DPRD berhak mengikuti dan mendapat orientasi dan pendalaman tugas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota menyatakan untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilakukan orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Orientasi adalah proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri. Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya pemirsa, dalam kerangka ini, pimpinan dan DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan bimbingan teknis selama 3 hari di Jakarta, mulai tanggal 27 sampai 30 September 2021. Bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Respati Indonesia. BIMTEK mengusung tema penerapan PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akibat refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19. Serta sosialisasi Permendagri nomor 27 tentang pedoman penyusunan APBD 2022. BIMTEK dibagi 3 sesi dengan pemateri berbeda. Pada hari pertama, pimpinan dan anggota DPRD Tanggamus mendapat materi dari dosen STPDN, Dadang Suwanda, dan Jimmy R. dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pemirsa, pada hari terakhir BIMTEK, Widya Iswara Kemendagri Sahat Marulitua menjadi pemateri mengupas masalah terkait anggaran, keuangan daerah, dan ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait. Sahat Marulitua tercatat sebagai narasumber berkompeten yang berpengalaman memberi materi pada berbagai lembaga pemerintah terkait pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Dengan energik dan komunikatif, Sahat menyampaikan materi secara gamblang dan praktis. Seperti hari pertama, BIMTEK di hari terakhir ini berlangsung lancar dan komunikatif. Saat mengupas masalah APBD, Sahat menyampaikan pandangan sampai tahun 1998. Model APBD menggunakan neraca lajur. Kemudian tahun 2002 terbit Permendagri nomor 28 tahun 2002, sistem laporan keuangan DPRD berubah menggunakan sistem akuntansi. Dan seterusnya berubah dengan model akuntansi berbasis komputer. Sahat menguraikan perubahan-perubahan sistem anggaran DPRD dari sistem yang longgar menjadi sistem yang terukur dengan akuntansi komputerisasi. Sudah lama ketemu. Saya bulan ini berapa kali bolak-balik. Saya baru sampai aja tengah malam dari Lampung karena pesawat cuma ada 2 kali dan waktu mau pulangnya agak cocok. Saya terpaksa bawa mobil. Mobilnya di Merak, nyebrang, nanti ambil Grab dari Seberang sampai ke sana, kita juga pulang balik. Kemarin, besok tanggal 30 sore, saya berangkat lagi untuk Universitas Muhammadiyah. Dan ya, tentang hal yang sama. Pak Ibu, kita bicara tentang APBD 2021. Saya ini masuk di DPRD itu tahun 82. 39 tahun sudah sekarang. Dari dulu APBD itu begitu-begitu aja. Gak ada. Arsitekturnya tetap begitu aja. Letak bukunya yang beda. Sampai tahun 98 APBD kita itu neraca lajur. Karena kita 98 itu pakai tata buku. Dan kita reformasi 98 tahun 2002 terbit Permendagri nomor 28 tahun 2002. Bapak mulai pakai akuntansi. Sekarang kita pakai akuntansi.
Dan akuntansi yang kita pakai tahun 2002 itu masih akuntansi ibu rumah tangga. Dan pelan-pelan kita rombak menjadi akuntansi accrual. Kita rombak lagi menjadi akuntansi accrual berbasis komputer. Apa yang terjadi di situ? Yang nggak ada waktu dulu. Kalau dulu Pak APBD itu kita boleh ngapain aja, apa aja boleh, asalkan tercantum di APBD, tercantum di peraturan daerah tentang APBD, mau ngapain aja. Dan saya termasuk orang yang sempat menikmatinya, karena rumah yang saya tempatin itu ada di dalam anggaran dulu itu. Jadi waktu tahun 82 itu Direktorat Jenderal yang sekarang menjadi Kementerian Agraria, itu dulu Direktorat Jenderal di Depdagri, namanya Direktorat Jenderal Agraria. Setiap kali orang mau bangun rumah kompleks real estate, dia harus dapat izin dari Mendagri. Dan ketika izin itu sebelum diteken sama Mendagri, dia tunjuk rumah ini untuk si anu, kita dapat satu-satu. Waktu itu dapat, karena waktu itu APBD itu lapang sekali, kayak lapangan bola. Sekarang kita pakai akuntansi, dia nyempit, masuk ke akuntansi accrual, makin sempit, masuk lagi berbasis komputer, udah gak napas kita di sini. Nah, ujung tidak bernapasnya kita itu nanti tahun 2024. Sekarang ini adalah proses menyelesaikannya, sisa-sisa pekerjaan yang tak bisa kita selesaikan 2019 ke belakang dibebankan ke pundak DPRD masa bakti 19-2024. Kami di Kemendagri selalu bilang DPRD yang paling indah adalah DPRD periode masa bakti 1924. Karena apa? Karena penyelesaian agenda reformasi yang tertunda atau yang dirancang utuh 98 sampai 2024, Bapak yang menyelesaikannya. Dan DPRD 19-2024 yang kedua disebut indah karena mental Bapak lebih kuat. Itu makanya Perpres 33 dikasih ke Bapak, bukan kepada yang sebelumnya. Itu adalah bagian penyempitan yang paling gak enak, tapi itu belum berakhir. Setelah 2024 kita akan disempitkan lagi, sangat disempitkan. Dan APBD kita nanti mirip banget dengan yang di Indomaret itu, akuntansi Indomaret. Apa kelebihan akuntansi di Indomaret? Beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kita boleh ngelamar jadi pegawai, kita nggak ngerti apa-apa, lulus kita, dan di dalam kita dilatih, karena di tiap kementerian ada badan diklat atau BPSDM. Kalau nanti yang boleh punya badan litbang, yang boleh punya BPSDM itu cuma 5 kementerian di 2024 itu, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, perhubungan, ada 5 aja. Artinya penyempitan kita itu terjadi nomor 1 pada hak-hak yang kita terima dalam bentuk protokoler, keuangan, dan administrasi. Yang kedua, penyempitan itu terjadi kepada struktur organisasi. Bapak Ibu mohon izin, percaya deh, OPD Bapak tahun 2024 habis pilkada nanti nggak sebanyak yang sekarang. Kenapa? Karena di ujung 2024 sebagai karya Bapak Ibu menghasilkan APBD accrual berbasis komputer penuh. 73% pekerjaan yang sekarang dikerjakan manusia itu pindah ke mesin. Konsiderasinya sehubungan dengan ini dan itu, abu-abu segala macam kami sepakat cairkan. Tapi waktu diterima, setiap anggota dewan yang menerima bersedia mengembalikannya kalau terjadi apa-apa. Kan SPTJN surat pernyataan tanggung jawab mutlak, selesai. Tapi duitnya jangan dibawa pulang, main itu lihat nanti, woi apa itu katanya kan? Iya. Nanti kalau bapak-bapak kan yang di rumah duduk untuk siapa itu katanya, kamu sini. Iya. Ya bisa gitu. Tapi bapak harus akur, dan yang bicara ini sangat penting. Pak, kalau saya ketua DPRD,
Saya nggak berurusan dengan anggota. Fraksi kita berapa? Nah, ketua dewan minum kopi dengan 7 anggota, ketua fraksi di ruang rapat resmi, dan mereka bersepakat selesai. Sebab ketua dewan urusannya dengan ketua fraksi oleh Pak Ketua. Tolong kembali ke ruang rapat fraksi masing-masing, rapatkan di sana, nyatakan kesepakatan kita di sini. Kalau saya ketua fraksi PDIP Kabupaten Terengganu, saya panggil anggota saya. Saya bilang, saya bacakan tatip. Ketua komisi adalah rekan kerja, tapi ketua fraksi adalah atasan kamu. Aku komandan. Iya kan? Ya, lusa kita paripurna. Keputusan sudah saya ambil rapat dengan ketua fraksi yang lain dipimpin oleh Pak Ketua. Nyanyi setiap anggota fraksi saya di paripurna, saya yang tentukan. Jangan nyanyi lain daripada yang saya tentukan. Satu fraksi, satu suara. Kalau setuju, setuju semua. Kalau nggak setuju, nggak setuju semua. Ada 2 tenaga ahli di DPRD itu yang Bapak boleh angkat digaji 12 bulan 1 tahun. Tapi ada yang diangkat on call, datang gua, angkat dia 3 hari. 3 hari dia kasih, hari keempat briefing kami supaya lebih pintar dari kamu. Ya, Bapak dapat draft pemandangan umum, rapat dengan fraksi. Setelah fraksi rapat, ada lagi rapat ketua fraksi, mendekat-dekatkan pemandangan umum mereka supaya menjadi sikap DPRD. Tugas fraksi adalah mendekatkan persamaan, bukan menjauhkan perbedaan. Sebab bupati bukan musuh, tapi adalah mitra yang harus kita kawal, bukan untuk kita repotkan, gitu toh. Jadi ditulis nggak di tatip Bapak? Enggak, tatip Bapak sama makronya dengan PP 12 2018 itu. Jadi harus dijabarin, sebab kalau di tatip ada, BPK nggak akan sentuh. Sebab dokumen hukum pertama untuk memeriksa keuangan DPRD adalah tatip. Jadi Pak Saat, termasuk kompensasi ini kan kembali lagi kata pertanyaannya masih kompensasi. Karena begini, yang tidak menjadi peluang saja kita buat jadi peluang. Ini sudah jelas ada peluangnya di PP dan di Permendagri bicara kompensasi. Nah, artinya kalaupun ini kita nanti ada perubahan takdir setelah kita coba diklat ini, termasuk yang lain-lainnya mau kita masukkan, karena fraksi itu selama ini tidak dibiayai Pak. Sedih betul fraksi itu. Bahkan ada ATK kemarin pada saat perubahan diserahkan kembali, karena tidak bisa dipergunakan ATK-nya. Fraksi itu apa alasannya saya juga kurang. Kalau DPP panggil praktek Bapak proyek ke Jakarta, ini dari mana fraksi? Iya, perjalanan dinas Pak. Kalau memang nggak ada duitnya dalam perjalanan tes, kita pakai biaya masing-masing Pak. Karena alasannya itu kan bukan apa gitu. Tapi urusan partai. Seperti itu Pak, ininya. Jadi ya alhamdulillah hari ini kita ada banyak peluang untuk hal-hal yang itu, ada pencerahan dari Pak Saat, sehingga mungkin salah satu diantaranya memang kita harus merubah tata tertib. Terima kasih Pak. Ya, kembali lagi ke sini ya, di KUA PPAS-nya. Jadi Bapak waktu menerima KUA PPAS, tidak perlu Bapak membaca PPAS, baca aja KUA-nya. Sebab KUA itu pernyataan anggaran, PPAS itu alokasi anggaran. Kalau Bapak sandingkan KUA dengan PPAS kiri dan kanan, Bapak akan menemukan gejala seperti ini. Dinyatakan di dalam KUA nggak ada duitnya di PPAS. Ada duitnya di PPAS, tidak ada pernyataannya di KUA. Jadi tugas Bapak yang nomor 1 menjaga konsistensi antara KUA dan PPAS, tapi jaga KUA. Dan katakan kepada Pemda,
tulislah PPAS sesuai dengan KUA. Jadi Bapak baca aja KUA-nya. KUA yang nomor 1 adalah analisa PDRB atas dasar harga konstan, harga berlaku. Dari dua ini Bapak harus ketemu pergolakan sama kontribusi sektor ekonomi terhadap keadaan kemasyarakatan. Kalau ada pergolakan di PDRB, masyarakat mana yang paling terkena dampak? Mungkin yang paling terkena dampak pedagang warung. Maka di PPAS harus ada kegiatan. Apa yang mau kita lakukan terhadap pedagang warung? Iya. Nah itu Bapak cari. Tapi nanti di jawabannya PDRB itu panjang mereka. Saya baca di PPAS, nggak ada barangnya. Iya. Iya kan? Kemudian dia cerita tentang angka kemiskinan. Nggak ada kegiatan yang itu. Jadi nggak usah baca PPAS-nya, baca KUA-nya. Setelah KUA sepakat antara Badan Anggaran dengan TAPD di 45 hari itu, Bapak spending ini kembalikan, perbaiki. Dia perbaikinya KUA-nya aja. Tapi setelah KUA diperbaikinya Bapak bisa terima, suruh dia sandingkan dengan PPAS. Nanti dia coret sendiri. Lucu itu PPAS-nya itu, tidak senyawa dengan KUA-nya. Cuma maaf, DPRD juga baca KUA-nya, Bapak langsung baca PPAS-nya. Dan PPAS-nya kami tulis dengan huruf kecil, mana Bapak bisa tahu? Iya kan? Iya. Iya. Dan ini nanti saya kasih hasil analisa Badan Anggaran dengan komisi-komisi DPRD Kota Bekasi terhadap KUA mereka. Seharusnya setiap kabupaten melakukan. Saya kasih rinci, tapi mereka tidak membaca PPAS. Dia membaca KUA ini target pendapatan. Yang kedua, kebijakan rencana belanja pegawai misalnya. Di dalam KUA-nya itu ada disebut belanja pegawai, pendek ceritanya, sekian ratus M. Harusnya di KUA itu yang diceritakan itu apa? Jumlah pegawai golongan 1A sekian, 1B sekian, sampai 4D. Di total, di PPAS muncul total angkanya. Tapi di sini dia cerita, siapa yang di komisi 1? Ya, Bapak pernah nggak dapat statistik kepegawaian? SIPD itu punya itu. Pernah dapat? Dan SIPD itu kan waktu Bapak nanti menerima APBD di bawah itu harus ada 4 lampiran RAPBD nyampe di DPR 4 lampiran itu nggak ada. Lampiran yang pertama itu siapa yang makan duit APBD paling banyak? Pegawai ya, mana daftarnya? Iya kan? Ambil itu. Nggak ada pembicaraan kalau itu nggak ada. Nah, Pak, ini SIPD. Apa artinya SIPD? Setiap satu fungsi DPRD itu dikerjakan dengan cara yang sama, dengan tahapan yang sama. Berulang. Kalau berulang, maka bisa dibikin aplikasinya. Contohnya kayak gini. Data KUA PPAS. Saat sudah mau belikan baru, kita minta untuk diberi Tinggi dari mobil dinas kepala dinas. Apa mobil yang mau dibeli? ya. Apa mobilnya kepala dinas? Iya. Jadi kalau udah mau dibeli, Bapak beli. Yang penting ini, ada mobilnya yang lama, gitu kan? Karena nggak layak diambil. Katakan nggak layak diambilnya itu tanggal 1 Januari 2021. Kemudian dibeli yang baru. Nanti hadirnya tanggal 1 Desember 2021. Berapa bulan dia nggak punya mobil? Itu boleh pakai tunjangan transportasi. Yang Desember itu dia mulai terima yang mobil baru, gitu kan?
Nah, dalam tubuh DPRD itu ada kehormatan perwira. Bapak nggak boleh nginap di hotel bintang 2, 3, 4. Kalau provinsi 4, 5, gitu kan? Yang nomor 2, pimpinan dewan tidak boleh nyewa mobil, harus pakai mobil negara. Yang ketiga, pimpinan dewan nggak boleh sewa rumah, harus tinggal di rumah jabatan. Karena begini Pak, oke Pak, kalau kemarin kan bahwa kondisi mobil pimpinan ini tidak layak, karena dia panglima kami Pak, panglimanya DPR. Nah, sampai saat ini belum dalam SIPD ini Bapak beriring. Waktu beriring Bapak pakai data. Tetapi di antara bupati dengan DPRD ada 2 forum. Yang resmi paripurna. Setengah resmi itu setengah dan 1/4 kamar. Kalau boleh minum kopi lah Pak Bupati, Pak Ketua dengan Pak Bupati 3 kali setahun di ruangan Pak Bupati. Pak Bupati 3 kali setahun minum kopi di ruangan Pak Ketua. Tetapi agenda yang dibicarakan Ketua 6 kali ketemu dengan Bupati, Banmus yang bikin. Sehingga pulang dari ketemu dengan Bupati, Pak Ketua paparkan lagi di depan Banmus. Kalaupun tidak di depan Banmus karena sensitif, ya di ketua fraksi. Ketua fraksi nanti yang menyampaikan ke anggotanya dalam konteks komando atas bawah. Ini saya ceritakan, tapi nggak boleh keluar dari ruangan ini. Kalau cerita, saya akan pakai tatib pasal 30. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bimbingan teknis DPRD Tanggamus secara resmi ditutup Wakil Ketua 2 DPRD Teddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, juga kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dilakukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapat syafaat, perlindungan dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu beberapa hari ini kita memiliki agenda kita bimbingan teknis terkait dengan rapat BP 2018 dan diskusi dan peraturan yang lainnya. Mudah-mudahan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan diterapkan di daerah kita. Ada hal-hal penting tadi yang tentu menjadi masukan untuk kita dalam anggaran, menentukan fraksi, menentukan DPRD, termasuk kami pimpinan. Mudah-mudahan kita ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk Kabupaten Tanggamus ke depan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka pimpinan teknis DPRD Kabupaten Tanggamus kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Parsi Indonesia. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut di kemudian hari dan di bimbingan selanjutnya. Kami pimpinan itu banyak kesalahan, kekurangan secara pribadi dan kami pimpinan DPRD mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak harapan disampaikan Wakil Ketua, bimbingan teknis menambah pengetahuan dan pendalaman materi anggota DPRD Tanggamus. Ya, materi yang diberikan hari ini itu luar biasa. Artinya bagaimana bisa memberikan rasa kenyamanan tentang pemahaman-pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Jadi ya baik itu pengelolaan tentang uang ataupun PPAS juga. Nah, jadi materi hari ini cukup menarik sih. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan juga yang ikut BIMTEK pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat.
Harapan untuk kawan-kawan Bang? Ya, Untuk harapan semua. untuk kawan-kawan ya mudah-mudahan bisa ya sama-sama bersinergi lah ya dengan materi yang sudah disampaikan tadi, dan harapan juga DPRD juga bisa saling bersinergi dengan pemerintah eksekutif, khususnya dengan bupati, karena tanpa kedua-duanya bisa nggak bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya ya pemerintahan nggak bisa berjalan. Jadi harapannya kedua-duanya antara eksekutif dan legislatif itu bisa bersinergi. Untuk tujuannya satu, bagaimana ke depan Tagamus itu bisa lebih sejahtera masyarakat. Pak bisa jelaskan materi apa yang tadi ingin disampaikan Pak? Penyusunan APBD 2022 dan mereka sudah menerima dua PPS. Kita jelaskan pembahasan APBD 2022 tunduk pada ketentuan SIPD. SIPD itu berpolitiklah dengan angka, data, dan fakta, bukan prasangka. Dan DPRD bersama dengan Bupati itu adalah suatu mekanisme kerjanya kemitraan. Bupati bukan rival politik, tetapi adalah mitra yang harus dikawal supaya tidak tergelincir. Sedangkan BP itu adalah auditor terhadap APBD setelah APBD digunakan. Sedangkan DPRD itu adalah pengawas terhadap APBD ketika sedang dibikin. Jadi DPRD itu mirip dengan pre-audit. Pre-audit. Sedangkan BPK itu post-audit. Post-audit. Jadi dalam pre-audit itu pembahasan itu harus sangat hati-hati berbasis kepada data turunan SIPD, turunan setiap urusan. Jadi karena uang terbatas, kita utamakan mengajukan data fakta terhadap urusan yang paling mendesak. Dan dalam masa itulah kita pilih program kegiatan yang masa itu yang paling banyak menyentuh kehidupan masyarakat. Dan dalam era pandemi diupayakan ada kegiatan untuk membantu memfasilitasi masyarakat yang paling terdampak. Dan pekerjaan ini pembahasan pengesahan UAPBS ada tenggat waktunya, jangan lewat. Ya, apa yang mau disampaikan Pak dari pemateri ini Pak untuk para dewan? Mereka mengerti apa yang kita lakukan, cuman memang masih ada perbedaan. Maka saya meminta politik itu memang adalah proses yang penuh dengan dinamika. Ya, sebelum DPRD berhadapan dengan THPD, di dalam satu dulu para ketua fraksi koordinasi para anggotanya dalam rangka penyatuan paham antar fraksi, diupayakan untuk rapat di dalam DPRD untuk mendekatkan perbedaan. Nanti kalau sudah keluar, yang keluar adalah badan anggaran dan APBD. Badan anggaran adalah juru bicara DPRD di bidang. Tim redaksi Seker TV melaporkan.